maka tanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Yang membaca kitab sebelum Al-Quran apa? Sebelum Al-Quran kitab apa? Injil lah. Injil. Tanya kepada orang yang punya Injil. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jadi kalau orang Islam, ini jangankan Islam, Muhammad berada dalam keraguan-raguan, disuruh nanya sama orang Kristen yang megang Injil. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua nih kan. Al-Baqarah ayat 2. Nih. Ini sering diucapin teman-teman muslim nih. Zalikal kitabul roibafi. Artinya zalika itu adalah itu. Ingat itu ya. Tapi orang Islam menerjemahkan apa? Lihat di bawahnya. Ini kitab dalam kurung Al-Quran. Padahal nggak ada kata Al-Quran tadi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Ini tuh bahasa Arabnya adalah hada, haza ya. Kalau itu zalika. Tadi kata-katanya di sini haza atau zalika? Zalika. Jadi tidak ada keraguan dalam kitab itu. Yang ngomong ini apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran berkata tidak ada keraguan dalam kitab itu, berarti kitab Al-Quran nggak yang ada keraguannya? Yang tidak ada keraguannya kitab Al-Quran atau bukan? Tentu bukan Al-Quran. Justru yang ragu adalah Al-Quran. Karena kitab Al-Quran itu mestinya ini, ya kan? Tapi Allah menurunkan zalika. Tidak ada keraguan dalam kitab itu. Yang ngomong Al-Quran. Berarti kitab yang tidak ada keraguan itu Al-Quran bukan? Bukan. Kitab apa selain Al-Quran? Yunus 94 mengatakan, bertanyalah kepada orang, apabila kamu dalam keraguan-raguan, tanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Berarti kitab apa? Injil. Al-Baqarah ayat 2 ini berbicara tentang Injil. Karena ini zalika, ini artinya itu. Nah, ulama-ulama Islam sudah berbohong dengan menggantikan jadi ini. Ya, gitu teman-teman. Kalau kakak-kakak di sini kan mungkin lebih banyak jelas saya lihat dari nada bicara, dari pembahasan sudah menurut saya sangat berilmu lah, selalu belajar dan lain-lain. Nah, kakak belajar juga di situ banyak membaca Al-Quran, termasuk penjelasan-penjelasan di sana, memahami banget lah. Mungkin bisa saya katakan lebih memahami jenengan daripada saya gitu. Nah, kalau dari versi kalian juga percaya Al-Quran nggak? Percaya. Oh, kenapa percaya? Karena mempelajari isinya. Percaya bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci. Al-Quran itu kebenaran Injil. Makanya tadi dikatakan, apabila kamu berada dalam keraguan-raguan, bertanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Yes. Tadi dikatakan sama Al-Quran, tidak ada keraguan dalam kitab itu. Berarti Al-Quran bukan kitab suci. Tapi bukan kitab, karena kitab suci itu loh. Intinya rasa diputar-putar, intinya dia tidak percaya dengan Al-Quran. Saya percaya, makanya saya pakai dalil Al-Quran. Percaya bahwa Al-Quran itu bukan sebagai kitab yang valid, ya. Seperti tadi dikatakan Al-Baqarah ayat 2. Tidak ada keraguan-raguan dalam kitab itu. Berarti di dalam Al-Quran masih ada keraguan-raguan, Pak. Betul nggak? Kalau di dalam Al-Quran ada kepastian, mungkin nggak dia bilang tidak ada keraguan dalam kitab itu? Nggak mungkin. Sementara tadi kita udah baca, ayatnya itu adalah zalika. Zalika artinya itu. Kenapa Allah tidak menggunakan kata ini? Betul nggak? Kalau Muhammad, memang Nabi Muhammad itu tidak ragu dengan agamanya sendiri, ngapain Allah turunkan surat Yunus ayat 94? Apabila engkau Muhammad dalam keraguan-raguan, maka bertanyalah kepada orang yang baca kitab sebelummu. Berarti Muhammad ragu nggak? Ragu. Bukan saya ngomong. Maaf Kak, itu enggak sih sebenarnya Kak. Tanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, bukan kitab sebelum kitab itu. Jadi kayak yang membaca kitab sebelum Nabi Muhammad gitu nggak sih maksudnya? Atau sebelummu itu orang atau kitabnya Bang di situ? Orangnya, orang yang membaca kitab sebelummu. Termasuk kitabnya juga berarti, bukan hanya orangnya. Iya dong. Iya. Orang yang membaca kitab sebelummu, berarti orang yang membaca kitab sebelum Muhammad. Muhammad diturunkan Al-Quran, mujizatnya. Berarti kitab sebelum Al-Quran apa? Sebelum Al-Quran ya. Injil.
Orang yang diberi kitab Ya. Injil yang membaca itu adalah orang yang tidak ragu. Dari mana dasarnya? Oke. Oke, Dari mana dasarnya? Saya buka di dalam surat Al-Imran ayat 45. Abang udah pernah baca belum? Surat Al-Imran ayat 45. Coba Bang, dibacakan Bang. Mungkin pernah tapi nggak Bang. Nah, Lagi Bang. Abang yakin bahwa Isa nggak disalib ya Bang ya? Setuju nggak? Isa nggak disalib, Isa nggak mati, betul ya? Betul. Setuju itu Bang saya. Nah, Abang kalau baca Al-Imran 45, saya punya banyak ayat yang menunjukkan bahwa ternyata Isa itu berkebalikan dengan pendapat Abang. Abang bisa buka juga di Al-Quran ya. Saya punya Al-Quran cetak, cuma saya lagi ada di luar ini, jadi saya tunjukin pakai digital ya. Nggak apa-apa, digital bisa Bang. Oke. Nih, Al-Imran ayat 55 contohnya. Ya, ini surat 3 ayat 55. Di sini Al-Imran. dikatakan, ya, kita lihat bahasa Indonesianya dulu. Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir." Berarti Isa orang kafir bukan? Bukan ya, karena menyucikanmu dari orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, orang-orang yang mengikuti Isa disebut apa? Isa Al-Masih. Masih itu dalam bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya Mesias atau Kristus. Orang yang mengikuti Kristus itu disebut Kristen. Jadi di sini dikatakan dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Sehingga orang Kristen bisa disebut kafir nggak? Ini adalah resiko bagi orang yang menyamakan Isa sama Yesus adalah tokoh yang sama. Karena kalau dia menyamakan Isa dan Yesus adalah tokoh yang sama, maka pengikut Yesus itu di atas orang kafir hingga hari kiamat. Sekarang kita tanya, Isanya mati atau nggak mati kan? Orang Islam akan bilang, oh Isa kan nggak mati bos. Kalau di Injil kan mati gitu kan? Isa kan nggak mati dan nggak bangkit, dia langsung diangkat lah. Tapi lihat ini di Al-Quran, lihat ini ya. Kita baca satu kata-kata per kata. Nih. Kola ilahu ya Isa ini mutawafika. Bacanya dari kanan ya. Warofiuka. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Kata-katanya gini. Iya, benar-benar. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku. Abang bisa baca nggak ini apa? Mutawafika. Artinya? Aku mewafatkan kamu. Oke, Mematikan habis kamu. diwafatkan, bacanya kan dari kanan tadi. Dan? Mengangkat kamu. Oke, Isa udah diangkat belum? Berarti mematikan dan mengangkat kamu. Iya, Isa udah diangkat belum? Udah. Oke, bacanya kan dari kanan dulu. Berarti Hmm. sebelum dia diangkat, dia sudah Dimatikan. udah dimatikan. Apa saya bohong? Nah, kita buka tafsirnya. Ini ulama Islam yang ngomong. Nih. Muhammad nih Ibnu Ishaq ya. Ibnu Katsir. Muhammad Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari orang-orang yang tidak dicurigai, Wahab Ibnu Munabih yang mengatakan bahwa Allah mematikannya selama 3 jam. 3 jam saat permulaan siang hari, yaitu ketika Allah mengangkat kepada dia. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa orang-orang Nasrani menduga bahwa Allah mematikannya selama 7 jam. Oke, ini orang Nasrani menurut pendapat ulama. Ishaq Ibnu Bishr meriwayatkan dari Idris dari Wahab bahwa Allah mematikannya selama 3 hari, kemudian menghidupkannya dan mengangkatnya. Apakah ini perkataan saya? Bukan, ini perkataan Ibnu Katsir. Apakah Ibnu Katsir berasumsi? Bukan, ini kata Allah. Karena Allah menggunakan kata mutawafika. Apakah Allah berdusta? Saya buka lagi. Teman-teman bisa buka surat Al-Maidah ayat 117. Nih. Teman-teman bisa cek ya. Nanti bisa, kalau saya bohong, kalian bisa tuduh saya. Gampang kan? Saya sering open cam kok. Nih. Oke, kita baca dulu terjemahan Al-Maidah 117.
Aku tidak pernah mengatakan mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Berarti wafat. Apakah bohong wafatnya? Nih, sama nih katanya. Tadi mutawafika, ini kata dasarnya tawafa. Tawafaitani, engkau mewafatkan aku. Jadi mati nggak? Mati. Mati dong. Nih, satu ayat lagi. Kita buka surat An-Nisa nih yang sering bilang diserupakan. An-Nisa 157. Oke. An-Nisa 157 nih yang suka bilang, "Oh, itu diserupakan kok," ya kan? Aduh, kok jadi Nah, ini. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maria, Rasul Allah, padahal mereka tidak membun-bunnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bun-bun adalah yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembun-bunan Isa. Berarti yang berselisih paham adalah orang Kristen atau orang Yahudi? Islam. Mereka. Ya, tapi dengar dulu. Selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibun-bun itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibun-bun, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Mestinya yang tidak yakin itu adalah orang Yahudi, tapi bukan orang Islam. Nah, anehnya teman-teman silakan buka di dalam surat An-Nisa ayat 15. Ini kan 157, bukan 159. 158 kan kata-katanya diangkat ya. Allah ngomong gini, dikit aja. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa ya, menjelang apa? Kematiannya. Kematian siapa nih? Jadi Allah yang ngomong. Jadi orang yang percaya akan kematiannya itu disebut sebagai ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab. Sama kan? Nah, poinnya gitu. Iya. Pertanyaannya gini Bang, berarti kan Isa itu kan diwafatkan dan dibangkitkan gitu ya Bang? Betul. Yang masih saya kurang paham, kalau orang Kristen itu mempercayai Tuhan mereka itu siapa tuh Bang? Yesus. Tuhan itu Yesus. Oh, Yesus itu berarti kebangkitan dari Isa gitu atau bagaimana? Gini, Isa itu nama yang muncul di dalam agamanya sampean. Okay. Kalau Yesus itu yang kami kenal. Jadi sebenarnya kalau ditanya kami kenal Isa nggak? Enggak, kami nggak kenal Isa. Para rasul juga menulis namanya Yesus. Tapi ada kemiripan cerita nih. Ibunya namanya sama, mirip ya. Dan ceritanya sama-sama disalib. Gitu ya. Cuma yang satunya diselamatin, ya Allah menebus dengan mengganti stuntman, Allahnya Islam. Tapi kalau di versinya Kristen, dia mati, masuk ke dunia orang mati, nyelamatin semua nabi-nabi yang ada di zaman masa lalu, dari zaman Adam, bangkit, terus naik ke surga. Nih hari ini lagi dirayain nih di ortodok. Kisahnya seperti itu. Tuhan itu siapa? Ya Yesus. Tuhan itu adalah gelar untuk kemanusiaan Yesus. Sebelum datang sebagai manusia, kami kenal dia adalah Allah. Jadi bukan berarti Yesus itu adalah sosok pribadi yang baru muncul 2000 tahun lalu. Yang teman-teman suka bilang keluar dari selangkangan wanita. Enggak. Sebelum dia lahir dari Bunda Maria, sebelum dia menambahkan kodrat kemanusiaan, kami sudah kenal dia sebagai Allah orang Israel. Gitu Bang. Berarti Yesus itu bukan yang kita kenal Isa itu, bukan berarti Bang? Atau itu? Sebetulnya bukan. Sebenarnya bukan. Karena kisah Al-Quran tidak lebih lengkap daripada kisah Alkitab. Makanya saya bilang bukan. Misalnya orang Islam nih, ya, saya tanya lahir di mana Isa? Coba abang saya tanya lahir di mana? Saya nggak nanya loh lahirnya di ambulans kah, di bawah, di atas tempat tidur, di bawah pohon kurma. Saya nggak nanya. Saya nanya kotanya. Abang bisa jawab nggak? Tanpa membuka Alkitab kami ya. Oh, lahirnya Isa saya nggak tahu Bang, nggak tahu saya. Itu Di Makkah. Oh, setahu saya itu gini Bang, setahu saya Tuhan siapa? Tuhan
Kristen Tuhannya itu dari yang disalib itu Bang, setahu saya. Terus bangkit. Nah, yang menjadi kebangkitan itu yang kalian percaya sebagai Tuhan, kayak gitu Bang. Ya, dia orang gini Bang, orang Israel sebelum Yesus itu dilahirkan, orang Israel itu sudah menyembah Tuhan yang Esa. Tapi orang-orang itu juga yang percaya bahwa Tuhan yang Esa itu datang sebagai manusia. Sang firman dari Allah atau Tuhan yang Esa itu datang sebagai manusia, dan itu yang mereka kenal, itu yang mereka sembah. Itu juga yang kami sembah. Gitu Bang. Karena gitu Bang. Soalnya gini, yang mau tadi saya setelah itu, kalau kalian itu kok menyembah kebangkitannya Isa, lah yang membangkitkan Isa kenapa nggak kalian sembah? Bahkan dia jelas-jelas lebih dalam Quran, dalam Al-Quran yang tadi dibukakan Abang kan jelas saya mewafatkannya dan membangkitkannya. Lah kenapa kok nggak nyembah yang membangkitkan itu? Lah saya tadi mau mutus itu. Ya, yang membangkitkan Yesus kalau di kami itu Allah. Nah, Allah itu yang selalu kalian tuduh kami punya tiga Tuhan gitu ya. Kami nggak pernah nyembah tiga Tuhan. Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa itu yang bagaimana? Apakah Esa itu satu sama seperti hidung saya satu? Tidak. Tuhan yang memiliki kemahakuasaan, yang punya firman dan punya roh. Nah, dalam kebangkitan Yesus kami selalu mengimani apa? Yesus itu manusia dan Allah Bang. Kemanusiaannya ya manusia, keilahiannya ya Allah juga, ya. Jadi jangan dicampur ya, jangan setengah manusia, setengah Allah, bukan. Kami selalu, apapun gerejanya, Ortodok, Protestan, Katolik, kami mengakui Yesus itu memiliki dua kodrat, manusia dan Allah. Kemanusiaannya ini yang mati di atas kayu salib, kemanusiaannya ya Bang ya. Allah itu kan nggak bisa mati. Kemanusiaan yang mati di atas kayu salib, maka Sang Firman masuk ke dalam dunia orang mati melalui tubuh kemanusiaannya, menyelamatkan semua nabi-nabi, dan Sang Firman bangkit, dia turut membangkitkan tubuh kemanusiaannya itu. Jadi kalau ditanya Yesus itu apakah dia bangkit sendiri atau dibangkitkan, keilahian, kodrat keilahiannya yang membangkitkan kemanusiaannya Bang, gitu. Karena dia maha kuasa. Dalam ketritunggalan itu dia membangkitkan kemanusiaannya yang mati di atas kayu salib. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa nggak nyembah yang disembah Yesus, lah Yesus itu Allah masalahnya Bang. Makanya tadi saya bilang sebelum dia datang sebagai manusia, dia sudah Allah. Allahnya siapa? Allahnya Bang Badut, Allahnya Bang Berani, Allahnya semua orang di dunia. Tapi masalahnya yang mengakui dia Allah itu ya cuma kami. Kalian kan baru datang di kemudian hari, dan tiba-tiba ulama-ulama kalian menipu kan. Oh, dia nggak mati, dia nggak bangkit, dia tidak menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Makanya ceritanya semuanya buyar. Kalian nggak kenal dia siapa, ceritanya berbeda, bahkan tempat lahirnya aja kalian nggak tahu. Makanya kesimpulan kalian nggak bisa dipakai untuk menjelaskan siapa Yesus. Hanya orang Kristen yang memahami siapa Yesus. Karena apa? Kembali lagi, kitab kami tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Itu kata Al-Quran. Makanya saya tadi bilang, saya percaya Al-Quran, tapi bukan sebagai kitab suci yang valid isinya.